Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dengan sebuah harapan tentu semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi ya. Berikutnya untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga selalu always tidak pernah never ya, bertumbuhlah menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajian dari channel ini, jadi jangan diunduh dipotong-potong lalu diunggah ulang, jangan. Dan kepada teman-teman yang telah mengambil bagian dalam share link kajian dari channel dakwah ini sehingga siarnya lebih banyak menjangkau, aku ucapkan terima kasih ya atas kebaikannya, dan itu juga semoga menjadi catatan langit amal soleh bagimu karena kamu telah mengambil bagian dalam dakwah Islam. Berikutnya untuk seluruh pewer terkasihku, terima kasih. Aku nggak bisa sebutkan satu-satu, kalian telah mendoakan yang baik untukku, dan aku pun berdoa semoga kebaikan doamu itu tercurahkan untukmu, dan semoga doa kita menjadi bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, suara masih parau ya. Batuk juga masih ada, jadi mohon dimaklumin. Dan ini dingin, makanya aku pakai begini. Ini pada maghrib dingin banget. Bismillah. Ini logistiknya kopi hangat supaya hilang dinginnya. Seperti janjiku, aku akan menunaikan request dari Kang Mas siapa ya? Gupron kalau tidak salah. Gupron Wibisono. Ini requestnya masuk via Japri tanggal 4 November 2022. Nih. Jadi sudah sekian lama menanti, dan terima kasih atas kesetiaannya untuk menanti jawabannya. Dan setelah aku menunaikan janjiku untuk menjawab request dari Kang Mas Gupron Wibisono yang dari mana ini? Jawa Tengah sana ya. Kendal Kaliwungu ya, Kendal Kaliwungu, ikut Semarang itu ya. Ini sekarang sudah tanggal berapa deh? 21, berarti berapa lama menunggu itu? Ini 4 November di requestnya. Nanti setelah aku menunaikan hutangku ke Mas Gupron, nanti dilanjutkan ke Mbak kita yang mualaf itu, yang tentang bidadari ya, Mbak Luciana. Oke, aku tunaikan dulu yang ini. Maka aku bacakan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga JM dan keluarga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga kebaikan doanya juga tercurahkan untukmu. Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-38, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Kanjeng Nabi Muhammad maksudnya, dan kami berikan kepada mereka istri-istri ya, dan keturunan, berarti anak ya, putra putri.
Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti. Jadi bukti itu maksudnya mukjizat. Kalau di perjanjian lama biasanya disebut dengan tanda-tanda. Ya. Jadi kalau ada diksi tanda-tanda itu berarti berbicara dalam konteks mukjizat. Di sini di Al-Qur'an menggunakan bukti gitu ya. Melainkan dengan izin Allah untuk setiap masa ya, ada kitab tertentu gitu ya. Jadi sisi lain yang kita dapatkan dari ayat ini adalah mukjizat itu otoritasnya ada di Allah, tidak nabi itu semau-maunya melakukan mukjizat, enggak. Ya. Kalau Allah kasih lampu hijau ya jalan, kalau enggak ya enggak. Oke. Yang saya tanyakan, maksudnya yang ditanyakan oleh Mas GW ini ya, Gufron Wibisono, apakah betul terjemahannya? Kalau soal betulnya sih aku jawab ya betul, terjemahan Depak itu betul, cuman kurang apa ya, kurang ringan supaya gampang dipahami. Makanya bagi orang-orang yang otaknya setengah tiang, cuman modal otak fotokopi, akan sulit memahami itu. Maka nanti aku akan suguhkan terjemahan yang paling ringan, yang paling mudah untuk kalian pahami. Ya. Menurut Kristen, ayat ini meneguhkan bahwa Yesus tidak menikah. Nah, ini karena otaknya setengah tiang atau otak fotokopi. Ya. Karena Al-Qur'an menyebutkan beberapa. Berarti ada yang tidak menikah dan diklaim mereka Yesus termasuk yang tidak menikah. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kendal, Gufron Wibisono. Oke, terima kasih Mas Gufron. Ya aku yang bilang tadi, kalau otaknya otak setengah tiang atau otak fotokopi, kalau kata saudara kita yang dari mana itu ya, dari Rangkas Bitung kalau nggak salah, memang agak sulit memahami terjemahan itu ya. Jadi kalau ditanya tadi apakah terjemahan Depak itu salah, nggak salah juga sih, cuman itu terlalu ribet, kurang ringan, kurang easy ya. Jadi memerlukan otak yang benar-benar mumpuni. Kalau otak-otak yang setengah tiang atau yang fotokopi ya keliru dia. Seperti ini yang dikatakan oleh Kang Mas Gufron Wibisono. Menurut Kristen ayat ini meneguhkan bahwa Yesus tidak menikah. Karena Al-Qur'an menyebut beberapa. Berarti ada yang menikah, ada yang tidak menikah. Dan diklaim mereka Yesus termasuk yang tidak menikah. Diksi beberapa itu bisa punya makna 1, 2, 3, 4. Dia polisemi. Makanya itu kan, diksi itu nanti akan diikat oleh narasi. Dari itu semua akan melahirkan logika kalimat. Kemana kalimat ini berbicara? Ya, karena otaknya dia itu otak fotokopi atau setengah tiang ya, dia nggak mampu memahami apa yang diterjemahkan Depak, khususnya Quran surat Ar-Ra'd yang ke-38 ini. Ya, nggak mampu. Ya, karena kata beberapa itu dianggapnya berarti ya menyebutkan beberapa itu ada yang tidak menikah, ada yang menikah. Tidak begitu. Beberapa itu juga bisa punya artian semua. Tergantung narasinya, ya. Seperti yang aku bilang, ini kan pernah diajukan oleh komentator Kristen ya. Tapi kan aku sudah bilang dulu, aku tidak akan jawab. Semuanya, baik Islam, baik Kristen, kalau mau tanya aja, nggak usah belagu di depan gue. Otak lu itu otak goblok semua. Jadi kalau ke gue itu jangan membantah, tapi bertanya. Ini aku ngomong serius loh. Untuk yang Kristen, untuk yang Islam, aku tidak ada perbedaan. Semua aku posisikan sama supaya tidak kesan aku itu pilih kasih. Enggak begitu. Kalian kalau nggak ngerti tanya saja, jangan membantah. Level kalian itu tidak selevel untuk bisa membantah aku.
Tanya saja dengan santun, pasti aku jelaskan. Nah, aku kan sudah bilang kemarin, karena si Kristen ini dia tanyanya nggak santun, nggak etika, maka aku tidak mau jawab. Gitu loh. Nah, aku bilang kalau teman-teman Islam ada yang mau tanya dan itu tanyanya harus santun, maka aku baru mau menjawab. Nah, sekarang ini Kang Mas Gufron Wibisono ya sebagai orang Islam dia penuh kesantunan, penuh etika. Iya dong, malu dong kalau orang Islam tidak santun ya. Dia tanya dengan santun, maka sesuai dengan apa yang aku janjikan, aku akan menjawab. Ya. Jadi kalau beberapa kan begini. Beberapa itu tidak sama dengan semua. Ya kalau cuman begini aja Mbok Ranti itu anakku masih di kelas 3 SD ya tahu. Gak usah pakai yang rumit-rumit. Anakku Ranti, Nduk Ranti itu cuma di kelas 3 SD. Kalau beberapa itu tidak sama dengan semua itu tahu. Kalau cuman begini. Cuman kan itu tidak bisa disimplistikkan terus menjadi begini. Itu namanya goblok kuadrat. Ya, makanya kemarin aku tidak mau jawab. Karena nggak santun. Tanya-tanya saja. Kalau bisa aku jawab, kalau nggak bisa aku PR kan gitu. Aku nanti akan berusaha tanya atau aku cari referensi gitu. Tapi kalau pertanyaannya, makanya ketika ada pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar aku tidak mau jawab, bukan aku nggak ngerti, aku nggak mau. Aku akan paksa kalian bertanyalah dengan santun. Jadi ada edukasi yang aku tanamkan yaitu kesantunan etika. Aku baru mau jawab. Ya. Oke. Nah, seperti janji yang aku bilang tadi, ini aku tidak dalam rangka yang lain, tapi aku dalam rangka memenuhi janjiku. Aku akan menunaikan janjiku karena Mas Gufron telah mengajukan pertanyaannya dengan santun ya. Ciri sebagaimana orang Islam itu santun, etika itu ya. Maka aku berkewajiban untuk menjawabnya. Dan tajuk kali ini adalah diskusi kita ini, semua nabi punya istri-istri ya. Ini habis. Semua nabi punya istri ini ya, tanpa terkecuali Yesus ya. Jadi supaya jelas dia ya, tanpa terkecuali Yesus. Kenapa Yesus dipertahankan tidak punya istri? Ya nanti jadi kacau. Jadi Allah menjadi menjalar kemana-mana. Ada anak Allah, nanti ada cucu Allah, ada cicit Allah. Makanya kekristenan itu menghambat ya sekuat tenaga agar Yesus tidak menikah. Itu loh ya. Kembali ke dogma tadi. Sama dengan kenapa yang berpolemik Yahudi dan Islam ketika Yesus disalib, dibantah oleh Islam tidak disalib. Yang kebakaran jenggot Kristen. Ya karena sudah tertelan dogma bahwa Yesus tersalib untuk menebus dosa mereka, itu yang disebut soteriologi salib. Sehingga mereka membabi buta apapun adanya, pokoknya Yesus harus disalib. Itu karena dogma. Sama dengan ini, karena dogma juga. Ya, maka Yesus itu harus tidak punya istri. Karena dia sudah menjadi Allah, mengalami apoteosis atau deifikasi seperti yang aku jelaskan kemarin. Di dalam syahadat Kristen ya Yesus itu mengalami apoteosis atau deifikasi. Menjadi Allah yang pada hakikatnya dia bukan Allah.
Nah, karena sudah tertelan dogma Yesus itu Allah, kayaknya yang menjadi lucu dong kalau Allah punya istri nanti punya anak-anak Allah lagi. Yesus sendiri sudah anak Allah, berarti cucu Allah, cicit Allah, cicit Allah. Jadi kacau. Makanya kalau beragama tidak taat terhadap Alkitab, ya sudah kacau akhirnya. Orang Yesus nggak pernah ngomong dia Allah kok dibilang Allah itu. Memangnya dia lebih tahu tentang Yesus, tentang Yesus tuh lebih tahu tentang siapa dirinya daripada kalian. Yesus nggak pernah ngomong bahwa saya ini Allah kok kalian bilang Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus Allah itu diperdebatkan. Yesus manusia itu tidak diperdebatkan. Kenapa tidak berpijak kepada yang tidak diperdebatkan? Yang namanya manusia itu ya punya hasrat. Karena nggak ada satu catatan mengatakan Yesus itu misalkan gangguan impotensi atau transgender. Nggak ada. Mana ada nabi kok transgender, nabi opo gue. Jadi Yesus itu manusia normal. Dia punya libido. Ya menikah. Gitu loh. Itu nggak perlu ada penjelasan tekstual. Karena apa? Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Ibrahim juga tidak dijelaskan secara tekstual setelah literal bahwa Musa tidak impoten, Abraham tidak impoten. Tidak perlu begitu. Karena itu sudah memakai kebenaran umum. Umumnya itu ya kita ini normal gitu. Jadi bagaimana ada manusia nggak beristri kan ya nggak normal. Cuman kembali tadi, karena sudah terlanjur menelan dogma Yesus itu Allah, maka apapun harus diupayakan untuk membendung jangan sampai Yesus itu punya istri-istri. Masalahnya di sana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya Maria Magdalena itu sebetulnya harus disanjung, dimuliakan, bukan dihinakan. Ya, oke. Ini, bentar. Quran surat Ar-Ra'd, surat ke-30. 38 ya. Dan ya apa ini Quran surat apa ini kok Ar-Ra'd lagi ndak Ali Imran, salah kutip ini. Quran surat sebentar Ali Imran ayat yang keberapa ini, sebentar ya. Al-Haq sudah, Ar-Ra'd sudah, Al-Anbiya sudah. Ini Quran surat Ali Imran ayat yang 144. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga 144. Tuh, ini seri 1 tuh ya. Sepertinya nggak bisa nih ke seri 2. Seri 1. Ini ya tajuk kita. Oke. Aku kasih dulu ya. Aku kasih seperti biasanya introduction yang nanti mengerucut pada sebuah kesimpulan. Al-Quran itu bisa kita cari penjelasannya Quran bil Quran. Jadi penjelasan Al-Quran itu kita dapatkan dari Al-Quran itu sendiri. Itu metode pertama. Metode kedua, Quran dengan natural, alam. Karena alam ini juga firman Allah ini.
Tapi tidak terbukukan, yang terbukukan ya ini. Jadi Quran bil Quran, Quran bil alam. Itu dua metode yang bisa kita pakai. Berikutnya, kamu bisa baca Quran surat apa? Bentar. Nggak usah dicatat, ini introduction saja. Ya, nggak usah dicatat. Sebentar. Di surat di mana tuh Bapak tadi? Yang begini tuh, bunyinya begini. Kalau Al-Quran itu tidak dari sisi Tuhanmu, engkau akan mendapatkan banyak pertentangan di dalamnya. Itu ayat berapa? Coba cari bareng-bareng. Ya, coba cari bareng-bareng. Aku tadi sudah anu kok, jadi nggak anu ya. Coba kamu cari bareng-bareng. Cari tuh, coba tuh. Oh, sorry. Sudah ketemu. Surat An-Nisa ayat yang 82. Ya. Quran surat An-Nisa. Surat 4 yang ke-82. Begini ya. Maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran? Sekiranya itu, maksudnya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Ini kalau nggak memang Al-Quran itu benar, dia nggak berani mengeluarkan ayat ini. Gitu loh, ya. Tapi Al-Quran justru mengeluarkan ayat ini. Di sisi lain Al-Quran bukan melarang, justru meminta. Kalau nggak percaya silakan diuji gitu. Ya. Aku kan sudah bilang kemarin ya, bahwa tentang Simon dari Kirene itu mau 10 pakar Alkitab dihadirkan pun di sini tidak bisa merukunkan pernyataan antara Matius, Markus, Lukas yang menghadirkan sosok Simon dari Kirene, dia yang membantu Yesus mengangkat salibnya dari mulai gedung pengadilan sampai ke Bukit Golgota. Sementara oleh Yohanes dikatakan Yesus itu mengangkat salibnya sendiri. Tidak ada Simon di sana. Bisa nggak dirukunkan ini? Nggak bisa. Mbok 10 pakar Alkitab datang ke sini nah. Nggak bisa dirukunkan itu. Itu artinya maka ya mesti ada yang bukan firman Allah itu. Nggak mungkin semuanya benar, nggak mungkin. Semuanya salah, malah mungkin. Yang mungkin berikutnya harus salah satu benar dan salah satunya salah. Jadi itu ya, Matius, Markus, Lukas dalam satu kelompok tersendiri mengatakan bahwa ada Simon dari Kirene, sementara Yohanes dalam satu sendiri mengatakan tidak ada Simon dari Kirene. Karena menurut catatan si Yohanes, Yesus mengangkat salibnya sendiri. Terus di antara dua pemahaman yang berbeda ini mana yang benar? Nggak bisa dirukunkan. Itu akan menjadi ganjalan. Makanya kalau dibilang bahwa yang Injil yang sekarang itu sebetulnya itu hadis. Hadis Yesus gitu loh. Itu lebih tepat. Ya. Nah, Al-Quran mengatakan kalau dia bukan dari sisi Allah, mesti ada pertentangan di dalamnya. Nah, sekarang begini. Kalau di sini itu beberapa ya dipahami, itu berarti tidak semua. Jadi ada yang tidak dikasih istri. Ya. Sementara aku akan membawanya kepada sosok Yesus, maka dia akan bertentangan dengan ini. Menjadi versus dia. Dengan ini.
cucu. Karena apa? Begini ya. Di Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat yang ke-144. Aduh, sorry. Bukan ini. Sebentar. Sebentar. 184 Ali Imran 1 sorry. Sebentar. Ini datanya kemana-mana dia terbang ini ya. Rasul. Hilang waktu kita kalau gini caranya. Itu cerita tentang kekecewaan. Apa ya? Kekecewaan. Kalau di Al-Quran nggak disebutkan namanya sih, ya. Kalau di Injil Apokripa itu disebutkan namanya. Ibunya gitu aja. Ibunya Bunda Maryam itu kecewa karena dia punya anak perempuan gitu. Ya Allah tahu bahwa perempuan itu tidak sama dengan laki-laki. Ya. Aku salah ketik ini. Tuh, ini surat apa tuh? Maka ketika melahirkan ia berkata, coba ketik. Maka ketika melahirkan dia berkata, "Ya Tuhanku." Maka ketika melahirkannya dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Dua, 236. Nah, ini karena tadi di copy paste lari-lari dia. 236. Coba bukakan anunya, Al-Qur'annya langsung. 336. 336. Coba bukakan ayatnya bawah sini. Berapa ini? Gini. Ya, oke. Ya. Kan bilangnya begini. Maka tatkala melahirkannya, nyanya itu jatuh ke siapa ini? Melahirkan Bunda Maryam ini ya. Ibunya Bunda Maryam melahirkan Bunda Maryam. Dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dilahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Kemudian, dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku, ya bundanya Bunda Maryam, mohon perlindungan kepadamu untuknya dan anak cucunya. Ya gitu. Untuknya berarti ini ke Maryam. Ke anaknya berarti ke Isa. Ke cucunya berarti anaknya Isa. Berarti kanjeng Nabi Isa punya cucu. Karena ada cucu dari neneknya kanjeng Nabi Isa. Sorry. Karena ada cucu dari bundanya. Dari itu doa daripada neneknya. Maka dia nggak mungkin kalau tidak menikah. Makanya aku tulis di sini cucu. Jadi begini, aku ulangi ya, agak ribet ini memang menjelaskannya. Bundanya Bunda Maria itu berdoa untuknya. Nyanya ini siapa? Ke Bunda Maria. Ya, Bunda Maria ini. Oke, untuknya ya. Setelah itu untuknya dan anak. Berarti siapa? Anak. Yesus kan di sini. Isa atau Yesus. Ya, ini Isa ini. Kemudian cucunya. Berarti kan anaknya Isa di sini. Berarti Isa kan menikah, ada cucu. Dulu ya, kamu baca tuh, kamu baca Al-Qurannya. Kalau enggak kamu
nggak ngerti kamu, aku jelaskan begini. Kamu baca Al-Quran supaya nggak goblok. Ya, di sini dijelaskan ini ke Yesus loh ini. Ini dia sudah makrifat. Ya, kalau di sini dia masih nakiroh di surat Ar-Ra'd ini kan dia masih inklusif, ini sudah eksklusif. Ya. Jadi kalau beberapa itu diterjemahkan tidak sama dengan semua, berarti ada yang tidak dikasih istri dan itu Yesus, bertentangan dengan ini. Padahal Quran surat An-Nisa mengatakan ya bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada pertentangan di dalamnya karena dia datang dari sisi Tuhanmu. Artinya dari kerangka berpikir ini, berapa ini menjadi salah kalau diartikan tidak semua. Ya kalau memang dalam diksi begini ya memang iya, tapi kan diksi itu akan tergabung menjadi narasi dan itulah logika kalimat mengatakan. Ya. Oke, aku kasih lagi. Aku belum masuk ke ngandal ya. Ini masih introduction ini, ya. Aku kasih contoh lagi ini ya. Tentang Nabi Muhammad, anak cucunya tadi sudah ya. Jadi peristiwanya itu Kanjeng Nabi Muhammad mangkat. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad mangkat, terdengarlah oleh sahabat Umar. Sahabat Umar dengan berita itu ambil pedang. Siapa yang bilang Rasulullah mangkat, aku tebas. Gitu ya. Nah, untuk ya. Ini surat berapa tuh? Kopian Bapak ini kebalik-balik. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Coba ketik surat berapa itu. Ya. Ya, untuk menjinakkan, katakanlah gitu ya. Karena ini jagoan, ini preman ini. Sahabat Umar ini. Yang disungkani siapa? Abu Bakar. Untuk menjinakkan Abu Bakar, ketemu? Mana? Untuk menjinakkan Abu Bakar, untuk menjinakkan Umar, Pak Abu Bakar itu membaca ayat ini. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Artinya menjadi murtad, ya. Barang siapa berbalik ke belakang maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Konteks kita, kajian kita pada saat ini, surat apa kira? Surat 3144 ya. Ya, 3144 ya. Di situ disebut beberapa rasul. Ya. Di surat 3144 itu disebut beberapa rasul. Aku masih ngikuti depak ya, aku belum mendekonstruksi supaya lebih mudah dipahami ya. Memang ini masih agak berat dipahami, terutama yang otak-otak setengah tiang, otak-otak fotokopi berat. Ya. Tapi nanti aku akan suguhkan terjemahan yang paling simpel untuk kalian pahami. Di sini disebut beberapa rasul. Pertanyaanku, apakah ada rasul yang masih hidup? Terus, beberapa berarti tidak semua, berarti ada rasul yang masih hidup. Begitu logika berpikirnya. Tidak ada, semua itu sudah meninggal, sudah wafat, sudah wassalam. Karena jelas ditulis, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Memakai beberapa, jadi beberapa itu tidak hanya bisa diartikan berarti sebagian, tidak semua. Enggak begitu, dia juga bisa dimaknai semua. Karena diksi itu akan terikat oleh narasinya. Disitulah logika kalimat kita dapatkan. Maka di 3144 meskipun menggunakan beberapa rasul, bukan berarti ada rasul yang masih hidup sampai sekarang. Kecuali dongengan yang
dipercaya oleh mainstream umat Islam yang itu kontaminasi dari akidah Kristen. Apa? Kanjeng Nabi Isa masih hidup. Hidup di mana? Kanjeng Nabi Isa jelas bilang kok, selama aku hidup diwajibkan sholat dan bayar zakat. Sekarang Kanjeng Nabi Isa hidup di mana? Aku mau tanya. Kalau dia hidup di awang-awang, dia mau bayar zakat sama siapa? Siapa yang menerima zakatnya? Kamu itu dikasih tahu bandel. Itu akidah saudara kita Kristen. Ya sudah, kita hormati saja. Kok tambah kamu telan mentah-mentah dan kamu bela? Heran aku. Semua nabi itu sudah wafat. Itu naturali banget. Dinyatakan di sini 3144. Aku ulangi lagi supaya kalian ngerti duduk permasalahannya. Kanjeng Nabi wafat. Berita itu sampai ke sahabat Umar. Sahabat Umar tahu sendiri, orang yang dicintai meninggal, wafat. Siapa yang bilang Rasulullah meninggal, aku tebas lehernya. Nggak ada yang berani menjinakkan sahabat Umar. Satu-satunya yang berani seniornya, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar baca ayat ini, baru akhirnya sahabat Umar lemes, bisa dikendalikan emosinya. Dibacakan apa? Nih. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Konteks kita kali ini adalah diksi beberapa Rasul. Apakah kamu artikan beberapa itu berarti tidak semua, berarti ada Rasul yang masih hidup? Apa begitu? Kan tidak. Artinya semua Rasul-Rasul itu sudah meninggal. Kanjeng Nabi Muhammad itu meninggal, sudah wafat. Dan Rasul-Rasul yang lalu pun sudah meninggal juga. Gitu loh artinya. Ya, sudah berapa lama deh? 37 ya. Ini sudah adzan ya. Ini kita bikin berseri ya. Sudah jelas ya. Jadi ya, beberapa ini tidak bisa dihantam seperti ini, beberapa tidak semua. Lihat dulu narasinya. Kalau otaknya otak cerdas, rasionalnya jalan. Kalau goblok ya begini. Tuh ya. Oke. Terus apa lagi nih? Ya, ini sudah. Jadi artinya kalau ini dipahami beberapa tidak semua, artinya akan bertentangan dengan Ali Imran 336. Paham? Maka di sini tidak bisa dipahami beberapa itu tidak semua. Berarti ada nabi yang tidak nikah, tidak bisa. Dan dia akan bertentangan. Dan Quran surat An-Nisa menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak ada pertentangan di dalamnya. Gitu loh. Jadi ini supaya paham kalian. Ya. Oke. Sekarang aku kasih bekal lah ya. Ini aku hapus dulu. Ini sudah ngerti ya. Kalau aku ngutip ayat itu kamu juga Quranmu buka supaya kamu gampang memahami penjelasanku. Karena kadang-kadang aku ngomongnya terlalu cepat atau gimana, nggak paham. Nah, jadi kamu nonton video sama bawa Quran gitu loh. Kalau kamu males, ingat apa kata Kanjeng Nabi. Kalau kamu males buka Quran, kata Kanjeng Nabi, yang mengajarkan dan yang belajar Al-Quran itu adalah orang-orang yang mendapat nilai tersendiri di hadapan Gusti Allah yang mau agung gitu loh. Jadi jangan malas-malas buka Al-Quran. Kamu nonton video sama pegang Quran gitu. Aku ngomong ayat berapa kamu cek. Itu dua keuntungannya. Kamu lebih mudah memahami kata-kataku, dan kalau aku salah kamu bisa memberikan koreksi gitu ya. Duh, aku belum baca kalian. Sampai lupa kan? Aku bacakan dulu. Ntar kalian yang masuk kemarin ya. Oke, supaya aku nggak punya utang. Ini dari unggahan yang kemarin ya, tentang penutup, tentang si pun itu siapa namanya lupa aku.
pun itulah ya yang gagal mualaf itu, semoga dia bisa memperhatikan apa yang aku jelaskan sebanyak 7 seri ya. Ini Kang Nurkolis Brebes hadir ngaji salam Islam nasional Gus. Oke, salam Islam nasional juga. Kalteng hadir nyimak Gus. Terima kasih penjelasan tentang tauhid siapa dan berapa. Aku jadi mengerti. Aku selama nyimak kajian Gus mengerti perbedaan keyakinan. Karena aku anak dari seorang mualaf, paman dan saudara-saudara sepupuku masih kafir. Ya, terima kasih untuk Kang Mas Hermas Edison. Walaupun kafir tapi kita harus tetap berbuat baik, santun, menghormati beliau ya. Oke. Berikutnya Kispati Soleha kita dari Palu. Alhamdulillah. Selalu always tidak pernah. Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kemudian Kang SA-nya, SA Channel. Salam Isra Gus, Islam rasional, oke. Meski jarang komen, saya tetap kawal, pantau kajiannya dan selalu share link biar lebih banyak generasi-generasi cerdas, bukan hanya jadi bebek, tapi harus jadi Garuda Gus. Mantap. Terima kasih atas 3 jempolnya dan terima kasih atas peran sertanya membagikan link-link kajian dari channel dakwah ini dan semoga itu diikuti oleh teman-teman yang lain. Apa sih sulitnya bagi link itu? Coba. Sulitnya apa? Kalau kamu nggak bisa bersolawat lewat finansial karena memang kamu kiri sama seperti aku, apa kamu bisa ambil? Kan infak dakwah itu untuk saudara-saudara kita yang diberikan secara ekonomi. Kalau kamu kere, ya yang paling mudah itu ya meng-share linknya itu sehingga kamu punya bagian dalam upaya dakwah Islam. Lah kalau itu aja nggak kamu lakukan, nah ini Kang Mas SA Channel sudah memberikan contoh. Ya. Jadi otaknya dipakai lah supaya nggak kebangetan. Ya. Kan itu kan sholawat yang paling mudah itu ya anti skip, anti download. Ikut men-share linknya itu. Jadi aku kan nggak tahu, aku kan di virtual kita nggak tahu apa kamu kere, apa kamu kaya, aku kan nggak tahu. Yang tahu kamu sendiri, itu kamu ngambil kepantasan. Jangan kamu menipu Allah. Pantasku itu dengan posisiku seperti ini, aku bersolawat dalam bentuk apa? Dalam dakwah Islam ini. Nanti kalau kamu modar, kamu mati, kamu sudah punya catatan. Hamba telah melakukan ya Allah, mengambil bagian dalam dakwah. Lah kalau kamu hal yang sederhana aja nggak kamu lakukan, itu ya. Oke, terima kasih Kang SA Channel supaya diikuti oleh teman-teman lain ya, meng-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Itu nggak beresiko bagi kamu. Yang ditanyain kan aku. Nggak mungkin dia tanya yang share. Ini bagaimana penjelasannya? Nggak mungkin. Tuh, ya. Tapi ya terserah kalian lah, kalian punya otak semua, mana yang paling bagus kamu pakai, terserah. Kecuali otakmu otak miring ya nggak tahu. Isdianto BPTK, Kang Isdianto, alhamdulillah Gus Sidamani hadir menyimak kajiannya untuk menjawab pertanyaan saudara Manukan pun. Oh iya, saudara Manukan pun sebanyak 7 seri. Disarankan kepada saudara Manukan pun kosongkan pikiran dan maksimalkan rasional untuk memahami penjelasan dari Gus Berdi. Semoga bermanfaat. Sehat selalu Gus dan dimudahkan segala urusannya. Oke, terima kasih Kang Mas Isdianto BPTK. Berikutnya Kang Irfan Al-Akbar. Intinya kata tauhid masih ada akar katanya pada Al-Quran, yaitu kata ahad atau wahid. Sedangkan Trinity atau Tritunggal atau Trinitas tidak ada sama sekali akar katanya dalam Bible, versi atau edisi manapun. Terima kasih, mantap penjelasannya. Masih nyimak dari rumah Malang. Oke, terima kasih. Berikutnya Wahyu 72, Kang Wahyu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak Gus. Semoga kita bahagia dunia dan akhirat. Salam Isra juga untuk semuanya yang di sana. Kang Saran Gipari menyimak setelah tayang 53 menit. Seri terakhir Manukan. Oke, terima kasih. Kang Norman Fadila ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gus, semoga sukses sekeluarga, diberi banyak kebaikan. Jujur, kerangka berpikir dan pemahaman Gus salapi banget. Kembali ke teks asli dan tidak membebek. Izin komentar Gus, muntah kafir dengar penjelasan nahu sorob tasrif, nggak mampu otaknya. Disuruh hitung 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Guyon Gus.
ini yang komentar Salafi ini. Dia bilang, jujur kerangka berpikir dan pemahaman Gus Salafi banget. Ya alhamdulillah kalau diakui sebagai Salafi. Kadang-kadang kalau aku guyon-guyon itu ya. Teman-teman Salafi itu kebanyakan terlalu serius ya. Nggak bisa diajak. Sedikit ya kendorkan saraf lah, jangan terlalu serius. Sementara aku orangnya kadang-kadang ya longgar ya santai, jadi ya kadang-kadang nggak ketemu juga gitu. Kecuali oleh Kang Mas Norman Fadilah ini ya, makanya ini Salafi yang berkemajuan ini. Oke, terima kasih Kang Norman Fadilah. Berikutnya Rizal Wahyu Rempang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih Kang Norman Fadilah. Izin Gus, di menit 48 yang menggunakan kata wahid ada juga Quran surat 2133. Oke, seperti yang aku bilang, banyak digunakan kata wahid. Justru ahad itu hanya satu kali muncul di surat Al-Ikhlas. Makanya aku menentang pendapat para kiai, ulama, ustadz dari manapun, kapanpun, dimanapun yang mengatakan bahwa ahad itu artinya satu tidak berbilang, satu tidak ada duanya, tidak. Enggak begitu. Orang Allah juga disebut wahid kok. Justru banyak disebut wahid daripada ahad. Nanti kalau kamu cari lagi, mesti banyak itu. Bukan hanya di Quran surat 2133 doang. Banyak dan itu wahid. Karena ahad hanya satu kali muncul di dalam Al-Quran. Ya, jelas. Oke, Pak Iwan Tamim, alhamdulillah bisa salam Isra buat muslim yang cerdas. Terima kasih. Kang Mas Endi Margono, terima kasih. Kang Ray Dendi, nyimak Gus, guru JM tauhid berasal dari kata wahda yuwahidu tauhidan. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu. Itu sudah dikomentari juga oleh Kang Mas Irfan Al Akbar. Ya. Itu wahda, jadi hak ditasdid ya, yuwahidu tauhidan. Nah, jadinya begitu. Itulah tasrif ya, pemecahan kata. Oke, bentar. Selanjutnya Tuban siap hadir Gus. Arif Muslimin Kempu 99 Gus hadir. Oke. Didi apakah dogma ibarat cinta? Terima kasih ya. Ini sudah komat ya, aku buru-buru. La saula ya, pernyataan wahid dari orang-orang di grup ATW Akidah Iman. Oke, terima kasih Norman Fadilah. Terima kasih. Terima kasih. Aku sudah tidak punya utang, sudah aku bayar semua. Oke, terakhir ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran dalam bingkai imanmu, tapi tetap memberi hormat kepada yang lain. Semoga kita mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah, kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut ke seri yang kedua besok.